Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama studi Islam, otoritas, dan tanggapan terhadap kritik orientalis. Nah, gimana sih penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Nah, yang telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Proses turunnya berlangsung selama 23 tahun, dimulai di Gua Hiro sampai menjelang wafatnya Nabi. Nah, Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, berisi aturan tentang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Keistimewaan terbesar Al-Quran adalah keasliannya yang terjaga sampai sekarang, sesuai janji Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Nah, setelah Al-Quran, sumber ajaran Islam yang kedua adalah hadis. Hadis berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi contoh bagi umatnya. Fungsi hadis itu sangat penting. Yang pertama, untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Lalu yang kedua adalah memberikan contoh nyata penerapan ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Nah, para ulama sangat hati-hati dalam memastikan keaslian hadis. Mereka meneliti sanad, rantai perawi, dan matan atau isi hadis. Hasilnya, hadis bisa dibagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Nah, di dunia barat ada para peneliti yang disebut orientalis. Mereka meneliti Islam dengan cara pandang yang berbeda. Beberapa orientalis meragukan keaslian Al-Quran. Bahkan ada yang menuduh bahwa isinya terpengaruh oleh ajaran Yahudi dan Kristen. Mereka juga menilai bahasa Al-Quran bukan murni Arab, melainkan campuran dari bahasa lain. Lalu kita akan membahas tentang respon ulama terhadap kritik orientalis. Tentu saja para ulama tidak tinggal diam. Mereka menjawab kritik orientalis dengan data sejarah dan bukti ilmiah. Pertama, ulama menjelaskan bahwa Al-Quran dijaga dengan dua cara. Dihafal oleh ribuan sahabat dan juga ditulis sejak zaman Nabi. Kemudian disusun secara resmi pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kedua, kemiripan kisah dalam Al-Quran dan kitab sebelumnya bukan karena meniru, tapi karena semua wahyu berasal dari Allah SWT. Dan bahasa Al-Quran juga terbukti memiliki keindahan dan kekuatan luar biasa yang tidak bisa ditandingi siapapun. Jadi, Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya tetap terjaga dan relevan hingga hari ini, meskipun banyak kritik datang dari luar. Nah, tugas kita sebagai umat Islam adalah memahami, mengamalkan, dan menjaga kemurnian ajaran ini, serta terus belajar agar bisa menjawab berbagai tantangan zaman dengan ilmu dan keyakinan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum